Sebenarnya kalau ngidem itu belum ada faktanya ya, penyebabnya apa ya secara medis begitu. Ibu kalau menyusuin tuh jangan diet. Anaknya perempuan, anak cowok itu salah di istri. Padahal yang membawa gen kelamin itu dari sperma. Mom dan Pak Su, ketemu lagi di Albus Talk, tempat kita ngobrol seru soal segala hal tentang kehamilan sampai persalinan. Bareng aku, si cantik Momo Gomez, host paling rame yang bakal temenin kalian. Tapi tunggu dulu nih, kali ini bukan cuma buat para bumil aja nih. Pak Su, ayo kita merapat, karena kalian juga harus standby supaya makin jago nemenin bumil selama kehamilan. Dan hari ini kita bakal bahas tentang serba-serbi kehamilan. Dan emang ya, setelah beberapa episode seputar kehamilan ini tuh masih banyak banget pertanyaan dari para moms dan Pak Su yang belum terjawab. That's why kali ini kita akan bahas mulai tentang hal-hal yang masih sering ditanyakan sama para moms, mulai dari craving makanan aneh sampai tips gimana cara mengolah stres selama kehamilan. Dan kali ini super spesial. Kita sudah mengundang Dr. Gorga Ujung, seorang dokter obgyn. Dan denger-denger nih moms, nih dokter ini dokternya artis-artis ternama. Dan gak kalah penting, dokter ini juga seorang suami dan ayah. Nah, beliau akan kasih kita tips soal kehamilan dan gimana caranya biar Pak Su bisa lebih ngerti bumil. Jadi para Pak Su, yuk siap-siap catat tips dari dokter ini dan biar kalian gak cuma jadi suami siaga, tapi juga suami juara. Suamiku, hayo pantengin HP, nonton ya. Sudah ada Dokter Gorga di sini. Dokter Gorga, halo, apa kabar? Apa kabar, Momo? Terima kasih sudah meluangkan waktunya, dokter ya. Dokter Gorga sebagai dokter obgyn nih, pasti kan sering banget menangani pasien-pasien yang mungkin sedang berjuang atau pejuang garis dua lah ya. Dan pasti banyak memutuskan untuk mencoba program IVF. Nah, sebenarnya boleh dijelaskan nggak sih mungkin buat para moms atau yang ingin sedang berjuang, para pejuang garis dua, IVF tuh sebenarnya apa sih, Dok? Dan gimana caranya kalau ada yang mulai tertarik, aduh kayaknya aku sudah berjuang dan pengen memutuskan untuk menggunakan IVF, itu seperti apa? Ya, sebenarnya kan IVF itu kan singkatan dari in vitro fertilization ya. Yes. Jadi fertilisasi itu kan proses pembuahan antara sel sperma sama sel telur. Nah, in vitro itu artinya dia di dalam gelas, dalam tabung gitu. Nah, jadi dikatakan pembuahannya itu berarti tidak di dalam tubuh. Nah, alaminya kan secara natural dia terjadi pertemuan antara sel telur sama sel sperma di dalam tubuh. Kemudian setelah bertumbuh menjadi embrio, dia akan nempel di dinding rahim. Nah, kalau proses bayi tabung itu kita yang bantu. Jadi sel sperma sama sel telurnya itu kita yang satuin, diambil dulu sel telurnya, sel sperma diambil, disatuin ya. Jadi mengalami pembuahan di luar kan, di luar tubuh. Kemudian setelah menjadi embrio, nah itu dimasukin ke dalam rahim. Berapa lama itu prosesnya, Dok? Kayaknya banyak banget gitu ya tahapannya. Ada screening, kemudian akan dilakukan stimulasi, ya memperbesar sel telur. Kemudian biasanya itu sampai proses ke 10-12 hari baru kita ambil tuh sel telurnya. Setelah diambil sel telurnya, nanti baru disatuin sama sperma. Baru nanti ditunggu selama 5 hari pertemuan itu menjadi embrio yang baik atau enggak. Itu pun masih menunggu itu? Iya, jadi nggak semua yang kita satuin kadang-kadang bisa bagus kan. Tergantung juga kualitas sel telur, kualitas sel sperma, bahkan yang terutama yang paling berpengaruh itu pada wanita usia. Jadi kita tahu kualitas sel telur itu akan menurun pada wanita, apalagi di atas 35 tahun gitu. Jadi dia akan jumlahnya menurun, kualitasnya juga akan menurun. Nah, itu akan mempengaruhi juga dalam angka keberhasilan dari proses bayi tabung. Begitu. Kalau itu secara singkatnya ya proses IVF. Prosesnya seperti itu. Tapi kira-kira apa yang harus disiapkan ketika seorang pasangan yang menjalankan program IVF? Pasti kan banyak pasti biaya, selain biaya yang udah pasti lumayan mahal. Nah, persiapan apa sih, Dok? Pasti kalau dari saya sih pasti edukasi dulu ya. Jadi pasangan harus ngerti, kenapa sih saya harus bayi tabung? Apa masalahnya? Kan ada masalah di sperma. Bisa aja sperma yang misalnya jelek ya, yang tidak bisa dibantu dengan program alami atau program inseminasi. Kan bedanya inseminasi dengan bayi tabung, tahu nggak? Nggak tahu. Aku soalnya kan aku 2 tahun Dok habis nikah baru hamil. Nah. Aku tuh sempat mau program hamil, tapi waktu itu alhamdulillah disarankan alami dulu tuh karena memang nggak ada masalah di suami sama sel telur aku. Sempat disarankan insem. Kalau insem itu pembuahan di kita ya tetap. Iya. Jadi
udah bener ya kalau pasangan itu kalau sudah menikah selama setahun dengan hubungan suami istri yang rutin tanpa ada pemakaian obat-obat kontrasepsi, nah itu harus kita bantu. Nah setelah setahun gitu. Jadi ada infertility namanya kan, susah hamil tuh yang primer ataupun sekunder. Kalau primer kan yang belum pernah hamil, yang sekunder yang sudah pernah hamil, anak keduanya atau ketiganya susah. Nah begitu. Nah kalau udah masuk kriteria itu kita bantu, nah baru kita lihat nih masalahnya di mana. Nah kalau dia inseminasi, sperma yang dicuci. Sperma dicuci, dipilih yang terbaik, disemprot ke dalam. Oh bisa laundry sperma berarti? Bukan secara laundry begitu ya. Mungkin pemilihan. Nah, pemilihan yang terbaik baru disemprot ke dalam. Jadi tetap sperma itu butuh usaha sendiri untuk menuju ke membuahi sel telur. Gitu. Jadi setelah membuahi, berkembang menjadi embrio, dia masuk ke dalam rahim secara natural. Itu inseminasi. Inseminasi. Kalau bayi tabung kan manusia yang bantu kan. Iya betul. Kita yang nyatuin. Gitu. Berarti memang harus dipastikan dulu ya kondisi sperma suaminya seperti apa, sel telur suaminya seperti apa. Nggak boleh misalkan, abis nikah, aku mau langsung IVF. Itu boleh juga gini, tapi. Kita lihat juga kondisinya karena ada juga pasangan yang baru menikah, dia usianya sudah lumayan ya, udah lumayan. Misalnya di atas 35 atau mungkin sudah 40. Nah, kita harus cek juga cadangan telurnya masih banyak atau enggak. Ya kan? Apakah ada masalah dari USG, apakah ada miom atau kista, itu kan juga jadi pertimbangan. Seperti itu. Nah, kalau faktor yang bikin IVF itu berhasil atau gagal, Dok? Kan mesti banyak kayak, aduh aku mau coba IVF, tapi kan pasti kemungkinan yang langsung berhasil kan? Ya, memang kan persentase keberhasilan bayi tabung juga kan 45-55% kan gitu. Biasanya sebelum memulai apapun promil itu biasanya kita edukasi juga ke pasangan. Mereka harus mengerti permasalahannya di mana, apa yang harus mereka kerjakan untuk bisa meningkatkan keberhasilan. Ya mungkin dari pola hidup, mungkin selama ini mungkin tidurnya berantakan ya karena tuntutan pekerjaan juga ya kan. Pola makannya mungkin nggak sehat. Ya kan masih banyak makan makanan cepat saji mungkin ya kan, atau kurang ya enggak, makanannya tidak seimbang lah gizinya. Betul. Karena kan kita butuh karbohidrat, protein, lemak. Ya itu juga butuh kan. Penting ya. Itu. Jangan sampai berlebihan kalorinya juga kan. Kalori yang berlebih, kurang olahraga. Nah, itu kan akan pasti mempengaruhi kualitas sperma juga, kualitas telur juga. Gitu. Jadi salah satu untuk meningkatkan kesuburan berarti juga harus diperhatikan nih konsumsinya. Salah satu tadi disampaikan sama Dokter Kurga adalah protein. Nah, benar kan? Nah, di Albusmin ini udah lengkap banget sudah mengandung 78,52% protein yang mungkin bisa membantu juga ya buat para mom yang sedang berjuang untuk bisa mendapatkan momongan ya. Jadi bisa dikonsumsi tuh Albusmin ini biar makin subur, makin siap untuk hamil. Yes. Dokter, sekarang kalau misalkan nih, insya Allah dan alhamdulillah IVF-nya berhasil dan hamil. Sebagai dokter kandungan sekaligus suami, Dok, apa sih yang wajib dipahami pasangan sama trimester pertama kehamilan? Tanda-tanda apa yang bikin suami itu harus langsung waspada gitu? Oh, suami istri aku udah hamil nih. Aku harus apa sebagai laki-laki? Itu gimana, Dok? Apa yang dilakukan oleh suami? Ya, sebenarnya kalau hamil di awal-awal ya, di trimester awal itu kan pasti karena ada perubahan hormonal. Pasti kan gejala-gejala hamil itu kan juga akan lebih berasa ya. Yes, betul. Ya, walaupun subjektif. Ada juga pasien yang hamil tuh dia lebih santai. Ya biasanya kan pasti ada mual muntah. Betul. Karena perubahan hormonal, kehamilan yang tinggi ya kan. Mual kadang makan juga jadi susah. Ya kan, mood juga berubah, mood swing kadang-kadang. Nah, itu kadang-kadang perlu pasangan suami lebih bisa mengerti ya. Mengerti dan mungkin komunikasi yang lebih baik ya. Benar nggak, Dok? Suami istri yang lagi hamil tuh alasan. Ya mungkin itu tadi karena hamil terjadi perubahan-perubahan di tubuhnya, hormon, mual muntah, hormonal ini ya berubah semua, ya kan moodnya juga jadi berubah, jadi pastinya bisa membuat dia lebih mood swing ya, seperti itu. Jadi kita mungkin sebagai pasangan ya mungkin bisa lebih kembali lagi komunikasi yang baik, mengerti apa yang dia mau, dan support mungkin. Memberikan penjelasan juga begitu biar menguatkan dia melewati ini kan 9 bulan lama juga dengan segala naik turun hormonal tadi benar, ya para suami ayo please tolong disupport istrinya, sering-sering diajak ngobrol, ditanyain ya Dok ya kamu gimana rasanya hari ini gitu kali ya Dok ya, jadi perhatian, biar perhatian karena kadang
Justru kalau udah istri hamil tuh kadang ada yang bilang suami kayak, aduh udah hamil lagi nggak enak lah dia gitu. Padahal harusnya justru kebaliknya ya, harus disupport ya dok ya. Ya justru harus lebih disayang-sayang. Lebih disayang-sayang karena sedang mengandung anak kalian gitu Bapak ya. Nah ini ada lagi Jok, biasanya kalau ibu hamil itu ajaib banget, ngidamnya suka aneh-aneh, ada yang suka makan sabun, ada yang suka cium bensin. Aku dulu paling gak suka bau suami, sampai pernah aku gak mau tidur sama suami karena aku mual mencium aroma suami. Nah itu gimana, itu normal gak sih dok? Sebenarnya kalau ngidam itu belum ada faktanya ya, penyebabnya apa ya secara medis begitu. Cuman itu mungkin ada secara medis dok, apa kirain emang ya bawaan ibu hamil aja gitu? Ya itu sebenarnya secara medis nggak ada. Ngidam itu, kalau hamil pasti ngidam itu nggak. Tapi mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi karena perubahan hormonal, ya kan. Mungkin dengan hamil ada bawaan-bawaan rasanya yang dia kurang nyaman, jadi lebih stres juga mungkin karena bawaan-bawaan mual muntah mungkin kan, susah makan. Nah dia bisa mengurangi rasa dia punya rasa stres atau mood yang nggak baik itu dengan memilih makanan yang dia senang. Mungkin seperti itu, dorongan itu yang mungkin ada seperti itu. Makanya terlihat seperti ngidam ya, padahal sebenarnya sih secara medis nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi jadi jangan terlalu dijadikan excuse lah ya. Ya, tapi gini, kadang-kadang kalau kita mengerti istri kita butuhnya apa, itu bisa menenangkan dia juga. Jadi dia bisa, misalnya dia dengan kita mengerti, akhirnya dia mau makan kan jadinya. Iya, benar. Dia bisa makan yang dia, jadi nutrisinya tetap masuk daripada dia nggak makan nanti kan seperti itu. Tapi kalau misalkan ngidam, katanya kalau nggak diturutin nanti anaknya ngecas, kalau nggak diturutin nanti katanya anaknya bakalan cranky atau apa, itu benar nggak dok? Nggak juga. Nggak juga ya. Banyak sih. mitos-mitos emang ya. Enggak sih, cuman jangan sampai kalau misalnya dia ngidam jadi harus makan itu, jadinya dia nggak makan kan, jadinya nutrisinya yang kurang. Ya kan, kurang babynya kan, kasihan nanti jadi makanannya kurang kan. Nah, ngomongin ngidam nih dok nih, ada beberapa mungkin para moms di luar sana termasuk aku dulu waktu hamil, aku tuh pengen banget makan yang asam-asam kayak nanas. Tapi aku juga pernah dengar katanya nanas tuh nggak bagus buat ibu hamil. Nah, dokter gimana nih? Sebenarnya nanas itu bukannya nggak boleh ya, cuman memang ada laporan mengatakan nanas itu mengandung enzim bromelain, itu dia kalau di kadar yang terlalu tinggi itu bisa meningkatkan terjadinya kontraksi. Nah tapi kan sebenarnya satu nanas saja kadarnya nggak akan terlalu tinggi banget. Jadi sebenarnya sih makan yang secukupnya aja nggak masalah. Begitu. Jadi kalau cuma pengen ngidam-ngidam ya segigit 2 gigit mah nggak masalah ya. Nggak akan mengganggu. Asal jangan berlebihan, karena emang segala yang berlebihan tidak baik. Toh nanas juga kan vitamin C-nya juga tinggi, seratnya juga oke, nggak ada masalah. Jadi fine ya moms ya, udah pokoknya kalau secukupnya, segala hal yang berlebihan tidak baik. Nah dokter, kalau selama kita dalam kehamilan itu kan katanya pertumbuhan janin itu ada yang sempurna dan ada juga yang berkekurangan. Kira-kira faktor apa sih dok yang mempengaruhi biar pertumbuhan janin itu bisa baik gitu? Ya pasti kan banyak faktor ya, pertumbuhan nggak baik ya dari pertumbuhan bayi ya. Kalau misalnya dari segi nutrisi ya pastinya kita cukupi nutrisi yang terbaik. Contoh kayak asam folat, asam folat itu harus cukup, ya, mencegah liver sumbing atau mencegah kelainan-kelainan pembentukan di tubuh itu di trimester awal itu penting. Gizi yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak, protein itu penting juga. Mineral itu penting. Jadi makan yang 4 sehat 5 sempurna lah. Seperti itu. Biar makin sempurna juga, nggak ada salahnya buat para moms juga konsumsi albusmin, karena ini juga udah tinggi protein banget, omega 3, 6, 9, dan juga asam amino esensial dan non esensial. Jadi emang sungguh cocok untuk mendukung tumbuh kembang janin biar lebih optimal gitu. Dok, sebenarnya kalau lagi hamil itu boleh olahraga atau enggak dok? Katanya kan kalau lagi hamil besar terus kayak angkat-angkat beban atau apa gitu bahaya. Aktivitas normal aja itu sudah termasuk bisa olahraga kan, ya, jalan biasa aja itu udah baik gitu, bukan berarti harus diam terus, kurang sehat sih sebenarnya. Iya, malah justru dianjurkan tetap beraktivitas seperti biasa. Jalan biasa, olahraga, jalan pagi itu juga termasuk olahraga juga. Jadi masih fine ya. Iya, untuk menjaga ritme jantung kan sebenarnya. Biasanya olahraga apa yang dokter sarankan untuk pasien dokter gitu yang lagi hamil? Berenang juga boleh. Berenang oke. Berenang boleh. Itu ikut senam hamil kan sekarang ada kelas senam hamil, yoga. Gitu, nanti diajarin juga bagaimana kalau misalnya yang lahiran normal ya, ngambil nafasnya, cara ngeden itu nanti diajarin juga di situ. Nice. Oke dok, kalau kita masih ngomongin masalah ibu hamil, nah penyebab bayi belum keluar saat HPL dan itu biasanya kenapa ya dok?
kayak ini udah di masa-masa udah mau launching nih, tapi adik bayinya masih belum ada tanda-tanda gelombang-gelombang cinta. Nah, itu biasanya karena apa? Kurangnya stimulasi kah atau apa, Dok, biasanya? Ya begini, mungkin untuk memastikan taksiran tanggal persalinan itu kan biasanya dokter melihat dari haid terakhir ya. Hari pertama haid terakhir. Nah, dari situ kita bisa hitung tuh kapan taksiran, due date-nya, tanggal persalinannya. Nah, bisa saja kalau siklus haidnya nggak teratur atau dia lupa mencatat. Itulah pentingnya kadang-kadang mencatat siklus haid kan. Iya, betul. Nah, dia jadi inget tuh kapan. Itu akurat. Tapi kalau siklus haidnya memang nggak teratur atau mungkin tanggalnya dia lupa, ya bisa aja itu ada variasi tanggal. Gitu. Tapi nggak masalah sih. Kalau misalnya kondisi bayinya di dalam masih oke, ketuban masih cukup, kesejahteraan janin masih oke dengan CTG, biasanya dicek ada CTG ya. Nah, itu bisa ditunggu. Sampai kapan tuh? Kan biasanya kita cukup bulan kan 37 sampai 40 minggu. Yes, betul. Nah, biasanya kalau sampai 40 minggu due date-nya masih belum dan keadaannya masih oke, kita bisa tunggu kok sampai 41 minggu. Nah, biasanya sambil kita nunggu, kita harus lakuin apa sih, Dok? Biar kayak memancing adik bayi juga biar segera keluar. Ya, kadang bisa kita hancurkan untuk jalan, lebih banyak jalan, untuk lebih merangsang ya. Biar kepala bayi semakin turun. Kadang-kadang kepala bayi semakin turun itu akan bisa merangsang untuk terjadinya kontraksi. Ini aku agak sedikit penasaran nih, Dok. Dokter kan dokter obgi nih. Nah, kemarin waktu istri mau melahirkan, itu gimana prosesnya, Dok? Boleh cerita dikit gak? Kebetulan dulu waktu lahiran anak saya tuh kebetulan sesar ya. Sesar. Saya ikut mengerjakan sama senior saya gitu. Jadi langsung operasi istri sendiri? Iya, kebetulan begitu. Ya, terus? Karena mungkin saya lebih yakin, udah gitu dibantu senior biar mencegah mana tahu terjadi komplikasi atau apa kan kita emosional bisa lebih terjaga dengan ada teman. Betul. Ya, Dokter, ada nggak sih perbedaan kalau ngomongin tadi istri sesar ya? Aku juga kemarin sesar, Dok. Tapi sebenarnya ini masih banyak jadi perdebatan di antara para moms di luar sana nih. Katanya mending normal, ntar nggak berasa jadi ibu kalau sesar. Nah, ini tuh apa sih? Kenapa perbedaannya gimana sih, Dok, persalinan antara normal sama sesar? Kenapa di luar sana tuh kayak seolah-olah sesar tuh males banget sih lo jadi ibu gitu? Sebenarnya sesar itu ya sesuai indikasi ya sebenarnya. Artinya jangan juga dibilang sesar lebih baik, walaupun memang ada plus minusnya semua. Tapi sebenarnya komplikasi dari lahiran normal itu lebih minimal. Lebih baik sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada bayinya besar, kepala nggak masuk panggul, ya atau letaknya mungkin lintang, sungsang, ya itu kan nggak bisa dilakukan tindakan secara normal berarti gitu. Mau harus sesar gitu ya. Iya. Berarti harus tetap dilihat indikasinya. Tapi sebenarnya sama aja ya intinya mau normal ataupun sesar. Cuman memang kalau lahiran normal itu kan lebih nyeri ya, lebih sakit. Prosesnya juga harus sabar, menunggu pembukaan kan. Dari pembukaan dari 0, buka 1, 2 sampai 10 kan pembukaan lengkap itu takes time kan. Dan menahan rasa sakit itu kadang-kadang ya itu harus ini udah sama mungkin suami juga harus memberikan semangat kan sama istri gitu. Ya, kira-kira gimana kalau misalkan dokter nanti misalkan istrinya hamil lagi atau mungkin ada masukan nggak buat para paksu biar menemani istrinya mau lahiran normal, harus apa yang dilakukan sih, Dok? Karena serba bingung sebagai suami kan, kadang istrinya mau jambak lah, mau ngapain. Ya harus diikutin prosesnya. Jadi diikutin, diberikan semangat biar tetap lebih punya kekuatan untuk menunggu sampai pembukaan lengkap, karena kan waktu proses persalinan itu boleh ngeden kalau sudah pembukaan lengkap. Kalau waktu masih pembukaan nggak bisa, nggak bisa. Kalau nanti belum pembukaan lengkap ngeden, nanti malah jadi bengkak ya. Jadi malah macet persalinannya. Gitu. Jadi sebagai seorang suami tetap harus mendampingi. Iya, mendampingi, memberikan semangat biar tetap ini bisa sabar gitu menanti pembukaan. Yang paling penting sabar ya, Dok ya. Karena kadang kalau udah ibu muda hamil tuh kayak hidup dan mati, Mbak. Rasa sakitnya tuh. Apalagi rasa sakitnya. Nah, itu kemenangan mungkin kalau sesar, apalagi sekarang dengan teknik yang terbaru ERAS, metode ERAS ya. Katanya jadi 4-6 jam setelah selesai sesar bisa lepas kateter, bisa mobilisasi, bisa langsung menyusui, inisiasi menyusui dini gitu. Jadi ya itu plus minusnya ada, tapi tetap ada indikasi. Iya, biar lebih cepat pemulihan pasca operasi sesar, Dok. Biasanya kita sebagai ibu harus ngapain sih, Dok? Biar kayak, aduh nggak pengen lama-lama ini sakitnya, biar cepat pulih luka operasinya. Apa yang harus kita konsumsi atau apa yang harus kita lakukan biasanya, Dok? Ya, tetap pasti kan nutrisi penting untuk penyembuhan luka, ya kan? Betul.
nutrisi harus penting, baru nanti mobilisasi cepat. Kalau mobilisasi cepat, kalau sesar ya. Nah, kalau normal kan habis lahiran selesai jahitan cepet langsung bisa jalan. Iya, kalau sesar katanya harus belajar jalan dulu ya, pelan-pelan gitu, karena kan masih ada sisa obat biusnya. Oh gitu, ya, oke. Gitu. Dulu gimana waktu di Aku dulu, itu jarum terbesar dalam hidup saya yang masuk gitu ya? ke badan saya. Gitu. Iya, kan ditunjukin dulu sama dokter anestesinya kan dokternya. Ini jarumnya segini ya Bu ya. Oh nggak ada lebih kecil Pak. Itu imunisasi Bu kalau kecil gitu. Jadi ya udah ditusuk, ternyata rasanya sakit banget. Nah habis itu setelah aku operasi sesar juga, untungnya aku pakai Erax juga dok. Jadi memang rasa sakitnya nggak yang sakit banget. Setelah itu bisa langsung cepat pulih. Apalagi dok, aku konsumsi Albus nih. Karena ini benar-benar bisa mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Karena ini udah mengandung 59,87% albumin yang bisa mempercepat luka pasca operasi aku. Aku benar minum, dan ini aku cuman kayak 2 minggu, 3 minggu udah luka bekas operasi aku kering aja gitu udah. Karena yang benar proteinnya juga tinggi kan, bagus untuk pemulihan luka pasca operasi. Nah dokter, aku mau nanya lagi nih. Sebagai ibu melahirkan kan pasti banyak resikonya ya dok. Apalagi dokter sebagai seorang suami, ayah dan dokter objin sudah menyaksikan lah melahirkan itu antara hidup dan mati. Nah, apa aja sih dok biasanya resiko yang sering dihadapi ibu setelah melahirkan? Kayak ada infeksi kah atau ada pendarahan kah gitu? Ya, habis melahirkan pasti ada resiko-resiko. Karena kan setelah bayi lahir, ari-ari keluar, itu kan rahim kontraksi tuh. Iya, betul. Nah, kadang-kadang kalau ada kondisi yang membuat kontraksinya kurang baik, jadinya pendarahan. Yes. Atau mungkin ada robekan, misalnya kalau lahir normal kan pasti ada robekan. Nah, itu kan harus dijahit. Yes. Atau penyembuhannya nggak bagus, bisa infeksi. Itu juga bisa. Oke, gitu. Jadi mungkin diminimalisir dengan itu ya tadi. Setelah kita lahiran, operasi harus minum banyak makanan yang mengandung gizi yang baik biar cepat pulih. Gitu. Ya, penyembuhan kan selain dari makanan, antibiotik yang baik, ya kan, perawatan luka, nah itu semua tim nanti. Ya. Dan pastinya support suami juga ya dok ya. Karena kan pas kemarin kan bener nggak sih dok, katanya nggak boleh angkat-angkat yang berat-berat lah, mukul-mukul apa gitu, biar dijaga jahitannya gitu gak sih? Ya sebenarnya aktivitas ringan aja dulu, sementara bukannya nggak boleh ini ya, cuman aktivitas ringan dulu, karena kan pasti setelah operasi ya butuh waktu pemulihan kan, gitu. Oke. Dokter dulu waktu istrinya habis ngelahirin, ngalamin baby blues nggak istrinya? Enggak sih. Alhamdulillah enggak ya. Enggak sih. Itu apa sih dok baby blues? Aku sering dengar, cuman aku kayak masih apa ya? Aku taunya sebagai kayak depresinya ibu aja gitu. Atau ada istilah sendiri kah baby blues itu? Ya baby blues kan mungkin sindrom ya, baby blues sindrom kumpulan gejala. Jadi ibu yang setelah melahirkan dia malah merasa sedih, depresi bahkan ya kan. Bahkan dia nggak suka sama bayinya kadang-kadang begitu. Sampai kayak bisa gitu? Bisa seperti itu gitu. Wow. Baby blues itu. Nah itu biasanya bisa diatasi dengan support system yang baik ya, mungkin ya. Karena kadang-kadang dia kan ngerasa mungkin habis lahiran, wah kebiasaan-kebiasaan yang saya dulu kerjakan jadi nggak bisa nih tiba-tiba begadang. Apalagi bayi mungkin tengah malam nangis, minta nyusuin, dia harus terbangun, jam tidurnya terganggu, ya kan. Jadi itu bisa menyebabkan gangguan mental dan stres juga ya. Baby blues itu bisa bikin seorang ibu kenapa? Ya paling nggak dia jadinya kalau nggak suka dengan merawat bayinya kan bayinya jadi kurang nutrisi, ya kan, kurang terawat dengan baik. Seperti itu kan. Bahaya banget ya dok ya. Nah buat para suami harus apa biar istrinya tuh tetap waras, tetap jangan sampai lah istri kena baby blues gitu kan. Apalagi kan mungkin ini anak pertama yang mungkin belum ada pengalaman, mungkin ada masukan buat para suami biar kayak ayo dong pak jangan didiemin aja istrinya gitu misalkan, atau harus apa dok buat para suami? Ya mungkin selain komunikasi yang baik, ya pastinya ya. Mungkin bagi tugas juga ya. Ya bagi tugas. Kalau misalnya di rumah, ya misalnya ada tugas yang biasanya dikerjakan, ya kita bisa bantu-bantu dikit lah. Paling enggak. Gitu. Untuk meringankan kerjaan di rumah, ya kan. Kalau dokter dulu gimana bagi tugasnya? Aku dengar istri dokter juga. Dokter juga. Itu gimana? Ya paling enggak misalnya bikin susu, kita bantu bangun bikinkan. Kayak gitu. Kalau dia nangis bayi misalnya kita gendong dulu sebentar. Gitu. Berarti tetap harus standby juga buat pastiin istrinya ini mau butuh apa nih, apa gitu. Iya, paling enggak dia kalau nggak merasa sendiri kan lebih punya pegangan kan. Kalau dia sendiri semua kan kasihan. Iya, benar-benar. Iya. Pernah nggak dok sebagai seorang suami dan ayah atau sebagai dokter objin juga, hal terberat apa sih dok jadi suami itu? Selama istrinya mungkin menemani istrinya hamil, melahirkan. Sabar-sabar aja kalau diomelin. Iya benar, setuju sih. Kadang-kadang kita bener,
Tapi belum tentu ini istri kalau udah ngomel ya udah sabar aja. Karena kan dia karena dia juga kan pasti kita harus mengerti kan. Betul. Bangunnya juga terganggu, nyusuin lagi, ya kan, ngurusin yang lain. Hidupnya berubah lah ya, Dok. Kalau kita kan kerja rumah sakit pulang gitu udah selesai ya. Selesai. Jadi para suami harus siap jadi samsak ya Pak ya. Sebentar aja kok, nanti kalau anak udah gede juga ya udah nggak sih, kayak udah kembali normal gitu ya tidurnya. Oke. Dokter, tadi kita udah masuk ke masa melahirkan dan udah mulai menyusui. Kira-kira caranya gimana biar produksi ASI ini cukup untuk bayi? Cukup ASI ya, produksi ASI cukup, biasanya bayinya tuh lihat apakah pipisnya, ya biasanya kan pipisnya 5-6 kali sehari, berat badannya bertumbuh, ya kan, gitu. Nah, kalau misalnya kurang, ya mungkin nutrisi harus dijaga. Jadi ibu kalau menyusuin tuh jangan diet. Nggak boleh? Ya jangan. Diet maksudnya makan sehat ya, makannya jangan dibatasin, tapi yang bernutrisi. Apa kalau makan pedes jadi ASI-nya dipedes juga gitu buat bayinya? Memang apa yang kita makan bisa tersalurkan melalui ASI. Tapi kalau rasa enggak sih. Enggak. Maksudnya kalau pedas, bayinya jadi kepedesan atau apa sih enggak sih. Cuman memang apa yang dimakan itu bisa. Makanya kan kita menjaga jangan sampai sembarangan makan obat, antibiotik. Itu ada yang bisa sampai ke ASI, terminum, nanti berbahaya ke bayi kan. Iya, betul. Itu. Apa kita makan juga pengaruh ke ASI juga ya nanti ya? Iya, tetap begitu. Makanya harus pilih yang makanan sehat. Ya kan sumber energi kan selain karbohidrat, lemak, protein juga sebagai sumber energi. Itu juga sangat bagus juga ya? Iya, dan protein kan fungsinya juga kan untuk memperbaiki jaringan, membentuk jaringan biar yang rusak jadi baik ya kan gitu. Jadi penting nutrisi yang baik. Selain untuk ibu menyusui, yang habis lahiran, sesar, luka, penyembuhan luka, gitu. Untuk menjaga kualitas ASI di para moms mungkin bisa juga konsumsi Albus nih, sudah mengandung 78,52% protein yang bagus sekali untuk meningkatkan kualitas ASI. Dokter, aku mau nanya dong, selama mungkin dari kita nemenin istri, dari dia hamil, melahirkan, menyusui, suka nggak sih kadang kayak mikir, aduh istri aku ini maunya apa ya? Terus gimana dokter caranya membaca mood istri biar kayak, katanya kan suami juga menjadi ASI booster terbaik gitu. Dokter pernah ngelakuin apa biar istrinya seneng, happy gitu? Mungkin bisa masukan juga buat para suami yang kayak lagi kehabisan ide gimana caranya untuk menyenangkan istri-istrinya sedang menyusui. Termasuk suami tuh, tolong dengarkan ini. Sebenarnya sih yang tahu istri kita bagaimana ya pasti suaminya lah ya. Ya pasti tahulah kesenangannya apa, bagaimana yang ngambil hatinya, ya kan. Jadi sebenarnya sih nggak bisa disamain semua ya. Yang penting komunikasi yang baik, mengerti istri kita maunya apa, senangnya apa, ya begitu. Jadi dengan paling tidak dari segi itu bisa membantu moodnya istri yang mungkin lagi berantakan gitu. Surprise sedikit boleh lah ya buat istri ya dok boleh. Mungkin beliin yang dia seneng. Tuh berlian boleh lah ya. Nih suami nih tolong. Ini kayaknya curhat juga nih. Iya, aduh. Kan kita menyusui kan kadang kayak lelah, begini-begini aja kan. Ya? Sehari kita berapa kali menyusui. Ya boleh lah, tiba-tiba sayang Nara berlian gitu. Sayang tiba-tiba utas gitu. Ya sih dok ya. Kan bikin ibu happy, katanya bisa meningkatkan kualitas ASI juga. Oke, dokter ini ada beberapa pertanyaan dari para audiens Albus Talk. Aku akan bacakan dan dokter boleh jawab ya. Berhubungan intim selama hamil katanya bikin bayi lahir dengan kondisi berkerak. Ini asli tradisi nenek moyang atau cuma iseng-iseng berhadiah? Benar nggak tuh dok? Berhubungan intim selama hamil bikin mitos aja ya. Mitos moms. Iya. Jadi kan kehamilan itu sudah diproteksi dengan baik. Ada selaput ketuban yang mencegah bayi itu terkontaminasi dari dunia luar gitu. Jadi kalau misalnya berhubungan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan katanya kalau udah di trimester akhir itu sangat bagus untuk itu kan mempunyai prostaglandin yang bisa memicu terjadinya kontraksi. Nah makanya kadang-kadang kalau udah usia tua, hamilan belum juga ada tanda-tanda, bisa juga dianjurkan untuk berhubungan. Itu nggak apa-apa banget? Nggak ada masalah. Atau mungkin kalau untuk gayanya memang gaya-gaya normal aja gitu kali ya? Normal aja. Yang penting sperma masuk aja ke dalam. Iya. Betul. Itu ya buat para pemuda paksu, malah jangan khawatir ya. Nggak akan bikin anak kalian berkerak, mau senang aja. Itu hanya mitos, oke? Waktu terakhir nih, kalau misalkan
momsnya makan ikan pas lagi hamil, itu ngefek juga kah bikin anak pintar? Jadi pas selama hamil, dia konsumsi ikan terus nih dok, katanya biar anak aku pintar gitu. Ya kan protein memang dibutuhkan juga. Iya, selain pasca melahirkan, sebelum hamil, bahkan saat hamil juga penting untuk tumbuh kembang bayi. Jadi memang tetap makan yang makanan sehat itu, gizi yang seimbang itu baik, penting. Karena nanti akan insya Allah nanti anaknya bisa jadi cerdas, mungkin cepat nangkep atau apa dengan gizi yang baik tadi. Iya. Oke, Dokter Gorga, kita akan masuk ke mitos atau fakta. Demi meluruskan informasi di luar sana yang masih simpang siur, benar tidak, real atau fake, kita akan main mitos atau fakta ya dok ya. Oke. Biar semakin informasinya jelas dan akurat. Mitos atau fakta, bentuk perut ibu hamil bisa menentukan jenis kelamin bayi. Katanya kalau bentuk perutnya panjang, lonjong, coklat itu laki, dok. Nggak ada hubungan sih. Nggak ada hubungan juga? Iya. Oh, nggak ada ya? Ya kan bisa aja bentuk posisi bayi itu sungsang, melintang. Bisa aja misalnya kayak lonjong pas bayi perempuan, mungkin melintang, ya kan? Nggak ada hubungan sih. Itu nggak ada hubungannya? Iya, kadang bilang pas ada orang-orang yang pas aku udah hamil gede, wah itu perutnya panjang banget, itu laki tuh. Ya. Tapi bener laki dok? Ya pas aja kali ya. Kebetulan. Jadi itu mitos ya dok ya. Mitos. Selanjutnya dok, mitos atau fakta, posisi tidur terbaik untuk ibu hamil adalah telentang. Sebenarnya posisi ibu hamil tidur ya, mana yang nyaman aja. Walaupun memang disarankan paling baik itu kalau miring kiri. Oh, kiri. Ya, kenapa miring kiri biar flow darah itu lebih baik. Ya kan, lebih nyaman gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia miring kiri, posisi bayinya ketekan, nggak nyaman, ya nggak ada masalah. Ke kanan juga oke. Cuman kalau ketelentang, kalau kehamilan udah makin gede, kan dia neken tuh kadang-kadang. Jadi agak penuh, nyesek, kurang nyaman kalau telentang. Next, mitos atau fakta dok, posisi bayi yang aktif bergerak berarti akan lahir lebih cepat? Mitos ya. Oh, mitos juga? Iya. Oh, kenapa tuh dok? Ya bayi aktif bergerak kan nggak bikin dia lebih cepat lahir kan? Oh, nggak, kayak dia lagi nyari jalan. Enggak. Yang membuat pembukaan itu lebih cepat itu karena kontraksi. Kontraksi rahim, bukan gerakan bayi ya. Iya. Ya, artinya kalau bayinya gerak, bukan kontraksi kan? Iya. Tapi kalau kontraksi yang rutin, reguler, terus-menerus dan makin kuat, nah itu bisa membuka jalan lahir. Tapi kalau misalkan bayi aktif bergerak, tapi kalau misalkan tiba-tiba nggak bergerak tuh harus dicurigai nggak sih dok? Ya, jadi menilainya itu dia biasanya dalam 2 jam tuh 8-10 kali pergerakan bayi. Itu yang normal. Bisa dihitung gitu ya? Iya, dihitung. Dan biasanya ceknya tuh di jam-jam dia biasanya aktif. Jam berapa biasanya? Ya, biasanya kan ya tergantung. Karena ada yang babynya tuh aktif malam. Oh, beda-beda ya tiap baby. Atau habis makan kadang-kadang dia aktif. Nah, itu bisa dihitung tuh. Gitu. Kalau malah kalau dia jarang gerak, tuh baiknya dicek. Mana tuh ada apa-apa ya kan. Aduh, iya. Pokoknya harus pastikan bahwa ya janin itu tetap geraknya cukup ya. Mitos kalau aktif gerak itu bikin bayi lahir cepat. Next, mitos atau fakta dok, ibu hamil tidak boleh minum kopi. Saya tidak terima karena saya minum kopi sekali. Mitos atau fakta dok? Banyak laporan diperbolehkan kok. Dalam sehari itu 1 cangkir kecil. Itu cukup untuk ibu hamil. Tapi kembali lagi kalau misalnya minum kopi ada keluhan seperti jantung berdebar, asam lambung naik. Ya ada masalah di lambung, sebaiknya jangan. Gitu. Berarti tetap aman aja ya dok ya? Iya. Kalau untuk minum kopi, tapi ya kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Emang kalau kebanyakan bisa bikin apa sih dok? Kalau jantung berdebar, ya kan nggak sehat kan? Flow-nya juga ngaruh ke bayi. Oh gitu, bikin bayi begadang di perut. Bukan begadang. Bukan begadang. Oh enggak. Ya untuk aliran darahnya kan. Aliran darah ya. Kan denyut jantung jadi lebih cepat. Kalau minum kopi kan. Nah, kalau makan asin-asin katanya bikin hipertensi. Nah, kalau asin-asin karena sifat garam itu nahan cairan. Nah, dia bisa bengkak nanti, tangan kaki bengkak, lama-lama nanti hipertensi. Seperti itu. Terus berakhir bisa preeklamsia dok ya nanti. Ya, bisa kalau terlalu lama bengkak atau apa gitu ya dengan. Ya, itu bisa bisa meningkatkan chance terjadinya preeklamsia juga bisa. Gitu. Next dokter, mitos atau fakta ibu hamil tidak boleh naik naga terbang? Salah terbang. Boleh, mitos atau fakta nggak sih? Ya, kembali kondisi kehamilannya. Ya, kondisi kehamilan sama seperti kopi juga tadi kan, kondisi kehamilannya sehat atau enggak nih. Gitu. Kalau misalnya sehat, aman, ya maksudnya sehat aman itu apa? Nggak ada riwayat flag atau riwayat kontraksi.
bayinya beratnya cukup sesuai dengan usia kehamilan, ya kan. Tapi kalau misalnya ada masalah ya sebaiknya mungkin jangan dulu. Maksimal berapa kehamilan, berapa minggu ibu hamil tidak boleh naik pesawat terbang? Sebenarnya paling aman sih kalau udah di atas trimester 1 tuh biasanya rata-rata aman sih. Oh, udah aman. Paling tua biasanya sih di usia 34 minggu. Itu udah batas maksimal ya? Iya. Dan beberapa juga biasanya maskapai. Penerbangan juga maskapai dia batasin sampai 34 biasanya. 32, 34. Berarti kalau buat para moms yang mau baby moons ya, paling benar trimester 2 dok ya? Iya, aku kayak gitu dok. Ala-ala banget emang anaknya, biar kayak happy aja gitu ibu-ibu hamil. Pak Su ya, diajak ya ibunya ya, istrinya ya. Oke, lagi dok, mitos atau fakta ibu hamil tidak boleh mengecat rambut karena bahan kimia bisa membahayakan janin? Nah sebenarnya bahan kimianya apa dulu? Ya kan? Itu. Nah yang penting diperhatikan tuh sebenarnya harus tahu pembentukan organ itu kan terjadi di trimester 1. Iya, betul. 3 bulan pertama. Nah, kita nggak mau kita memasukkan bahan-bahan kimia yang bisa mengganggu proses pembentukan organ. Makanya biasanya sih kita kalau nggak tahu, nggak jelas isinya apa, baiknya sih tunda aja dulu sampai lewat trimester pertama. Biar nggak mengganggu di proses pembentukannya. Emang gitu. Itu kimianya itu kalau misalnya kita pakai untuk nyemir rambut atau apa bisa masuk ke pori-pori? Ya kadang-kadang begitu, takutnya kan begitu, masuk ke pori-pori, diserap. Kalau dia bahannya memang nggak baik, takutnya bisa mengganggu. Wah, jadi lumayan bahaya juga ya. Iya. Ditunda dulu ya mom ya. Terakhir dokter, mitos atau fakta kalau ibu hamil banyak makan daging, anaknya cowok. Kalau banyak makan sayur, anaknya cewek. Sebenarnya belum terbukti. Tapi kalau pas promil itu benar nggak dok? Kalau promil yang perlu kita edukasi sebenarnya spermanya ya. Jadi sperma yang mengandung. Jadi begini, yang membawa gen kelamin tuh sperma. Jadi jangan disalahkan. Misalnya anaknya perempuan, anak cowok, itu salah di istri. Padahal yang membawa gen kelamin tuh dari sperma. Nah, jadi spermanya cowok itu biasanya pergerakannya lebih cepat. Lebih cepat, tapi cepat mati. Gitu. Tapi kalau sperma yang membawa gen perempuan dia lambat, tapi lebih lama hidupnya. Nah makanya biasanya promil kita edukasi itu pas masa subur. Kalau mau cowok, jadi kalau lagi pas masa subur, timingnya tepat, pasti yang nyampe duluan kan sperma yang cowok. Dia duluan yang nyampe, dia duluan yang membuahin. Gitu, seperti itu. Gitu. Walaupun ini untuk kesehatan nggak masalah kita edukasi. Gitu. Daging sayur masih sama baik. Iya, tapi belum terbukti secara ini ya. Karena kan genetik juga ada. Ada yang laki-laki itu memang proporsi gen cowoknya lebih banyak daripada sperma ceweknya. Seperti itu. Aku mau nambahin dok, kalau misalkan katanya kalau kita sering makan toge itu bisa bikin kita makin subur. Itu benar? Ya, toge kan protein. Protein kan penting untuk bentuk jaringan, memperbaiki jaringan ya. Jadi baik untuk kesehatan. Baik untuk kesuburan ya. Untuk produksi sperma juga bisa membantu. Berarti benar ya kalau itu ya dok? Iya, kalau itu benar. Dokter Dorga, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi talkshow kita, ada saran-saran nggak, ada masukan atau pesan-pesan buat para moms dan Pak Su di luar sana yang mungkin juga lagi sedang menantikan buah hati atau mungkin sedang menemani istri yang sedang hamil? Ada saran-saran sebagai dokter objin sekaligus suami dan ayah inspirasi. Ya mungkin dengan misalnya pasangan-pasangan muda atau pasangan yang menunggu buah hati, ya mungkin kalau udah setahun menunggu, ada baiknya untuk cek, recheck permasalahannya di mana, biar kita bisa memberikan opsi-opsi apa sih yang terbaik untuk pasangan ini, untuk membantu gitu. Dan juga mungkin tetap semangat kalau sudah hamil, menjadi support system yang baik pada istri ya, pasangan, memberikan dukungan sampai nanti melahirkan, sampai nanti punya anak, baby udah lahiran ya kan, tetap penting untuk support system yang baik ya. Wah, Mom dan Pak Su, kita sudah di akhir sesi yang sangat seru banget ini. Saking asiknya, rasanya pengen lanjut sampai malam ya, Dok. Ngobrolnya maksudnya, ya, jangan khawatir. Nah, buat para moms nih, ingat ya, kalau lagi craving aneh-aneh, ngidam aneh-aneh, jangan khawatir, itu adalah proses yang wajar, asal jangan berlebihan. Nikmatin aja ya, Mom. Dan untuk Pak Su, harusnya udah siap dong ya, untuk dukung Mom selama masa kehamilan sampai persalinan nanti. Nah, salah satu dukungan terpenting, pastinya selalu sediakan kebutuhan moms, termasuk asupan nutrisinya. Apalagi asupan protein yang udah dijelaskan sama dokter Gorga tadi itu penting banget buat para moms sedang nggak usah hamil. Nah makanya buat Pak Su langsung aja stok
Albusmin. Albusmin ini adalah ekstrak ikan gabus tinggi, protein albumin lengkap dengan omega 3, 6, 9, dan asam amino yang banyak sekali manfaatnya. Dan tinggal cari apotek terdekat aja atau di e-commerce Paros Official Store. Cocok banget buat para paksu yang mau praktis tapi tetap berkualitas. Buat Dokter Golga, terima kasih banyak hari ini. Seri-seri ilmunya sangat bermanfaat. Juga terima kasih buat para mom dan paksu yang sudah setia mendengarkan Albus Talk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Bye. Thank you, dokter. Oke, thank you.